dirahmati oleh Allah, Allah telah menetapkan hukum bagi para umat manusia. Salah satu hukumnya ialah apabila seorang lelaki hendak bersatu dengan seorang perempuan, maka terjadilah di situ hukum dengan cara lelaki itu menghalalkan perempuan tersebut. Yang dimaksud dengan menghalalkan di sini bukan artinya perempuan itu hina, bukan artinya perempuan itu bernajis, bukan artinya perempuan itu haram. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka yang hendak mereka lakukan. Namun yang sangat disayangkan pada zaman sekarang ini, khususnya bagi para remaja, mereka tiada ingat akan dosanya, seolah-olah hukum Allah Subhanahu wa taala itu sudah pudar, mereka menyanyiakannya begitu saja. Yang khususnya bagi para remaja, bahkan bukan para remaja saja, orang tua pun banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan seumpama pelecehan seksual, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan saya yang singkat ini, saya ingin mengumpas suatu pembahasan tentang siksa-siksa bagi orang-orang yang berzina. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina," jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Karena mengapa demikian? Karena perbuatan zina itu ialah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan zina itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat hina. Jika ada jalan yang halal, mengapa banyak orang zaman sekarang yang memilih jalan yang haram? Mereka tiada sadar akan dosanya, mereka tiada ingat akan Tuhannya, mereka tiada ingat akan maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menilik kepada perempuan yang bukan mahramnya dengan berlebihan, niscaya Allah penuhi akan kedua matanya daripada api neraka jahanam. Dan barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, maka ketika dibangkitkan ia, hal keadaan ia telanjang, dan hal keadaan dia menangis duka cita, dan hal keadaan dia penuh dengan rantai daripada api neraka. Yang perlu kita ketahui, wahai saudara-saudaraku sekalian, siksa bagi orang yang berzina itu ada 6 siksa. 3 siksa di dunia dan 3-nya siksa lagi berada di akhirat. Salah satu siksa daripada dunia adalah Allah tiada memberkati akan umurnya. Dan yang kedua, Allah akan menyempitkan rezeki yang halal kepadanya. Dan yang ketiga, ketika keluar ruh daripada jasadnya, maka terdinding ia daripada menilai Allah Subhanahu wa taala, maka menilai ia kepada pintu neraka dan Malik Zabaniyah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, zina itu tidak mesti bersetubuh. Zina juga terdapat pada mata, zina juga terdapat pada 2 tangan, dan zina juga terdapat pada 2 kaki dan lain sebagainya. Sebagai contoh kita katakan zina mata ialah menilik kepada yang haram ataupun melihat kepada yang bukan mahramnya dengan berlebihan, dengan timbul rasa syahwatnya dan dengan timbul akan kerinduannya. Dan contoh yang kedua kita katakan zina kedua tangan. Zina kedua tangan adalah menjabat yang bukan mahram kita dan memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku sekalian,
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menjabat tangan yang bukan mahramnya, maka Allah akan menghukum dia kelak hari akhirat dengan merantai tangannya dengan rantai dari api neraka jahanam, dengan rantai yang sangat panas. Dan barang siapa yang berciuman dengan bukan mahramnya, niscaya Allah guntingkan akan mulutnya dan Allah guntingkan akan hidungnya menggunakan gunting daripada api neraka jahanam. Summa na'udzubillah. Begitulah pedih siksa Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berbuat zina. Astaghfirullahalazim. Sebagaimana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan malaikat Jibril dan Rasulullah melihat sebuah rumah daripada tembaga yang pintunya amat sempit dan di dalamnya beberapa perempuan dan laki-laki dan disertai kala dan ular. Hal keadaan kala dan ular tersebut menggigit akan farasnya dan menggigit akan zakarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah yang terkena azab sedemikian rupa?" Maka sembah Jibril, "Ya Rasulullah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berzina di dunia, yang mereka tiada takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang saya herankan, mengapa banyak remaja-remaja sekarang yang tiada takut akan Tuhannya, yang tiada ingat akan kedua orang tuanya dan tiada ingat akan imannya beserta tiada ingat kepada agamanya. Remaja sekarang sering kita lihat ketika pulang sekolah berbonceng-boncengan, berpeluk-pelukan, berjabat tangan, seolah-olah mereka sudah menikah. Panggilannya bahkan sudah abi ummi, seolah-olah mereka pacaran yang islami. Bahkan ada juga yang manggilnya sudah ayah bunda, seolah-olah anaknya sudah ada dua. Padahal mereka baru 2 minggu pacaran. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, bagi yang pernah membuat kemaksiatan, segeralah engkau bertaubat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, apabila ia murka terhadap pekerjaannya, maka akan menjawab dua pahanya, "Wah ya Tuhanku, aku pernah berbuat akan demikian rupa pada tempat fulan dan pada bulan fulan." Maka jika ia murka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menilai kepada mukanya dengan nilai murkanya. Maka runtuhlah segala daging-daging yang ada di mukanya, tinggallah tulang yang ada di mukanya. Dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kembalilah engkau kepada alammu dan kekallah mukamu hitam." Dan menjawab serombongan para penzina, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menyiksa akan daku dengan siksa yang amat pedih?" Maka dengan izin Allah segala anggota tubuhnya menjawab oleh mata, "Wahai Tuhanku, aku melihat kepada yang haram." Dan jawablah dua tangan, "Wahai Tuhanku, aku pernah menjabat yang haram-haram." Dan menjawab dua kaki, "Wahai Tuhanku, aku pernah beranjak ke tempat yang bermaksiatan." Dan jawablah faras dan zakar, "Ya Tuhanku, akulah yang berbuat." Maka jawablah malaikat yang kanan, "Akulah yang melihat." Dan jawablah malaikat yang kiri, "Akulah yang menyurat." Dan jawablah bumi, "Mereka berjalan di atasku dan mereka melakukannya di atasku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat-malaikat, "Wahai malaikat, siksa akan dia dengan siksa yang amat
pedih. Begitulah siksa bagi orang-orang yang berzina. Jadi, kesimpulan yang dapat saya peroleh pada pidato saya malam hari ini adalah kita sebagai manusia tidak pernah luput daripada yang namanya dosa, tidak pernah luput daripada yang namanya kesalahan. Maka dari itu, barang siapa yang pernah berbuat kemaksiatan, maka hendaklah kalian bertaubat. Ingatlah kalian kepada mati, ingatlah kalian kepada sakit, ingatlah kalian kepada imanmu, dan ingatlah kalian kepada Tuhan, ingatlah kalian kepada kedua orang tua. Hapuskanlah yang namanya pacaran, hilangkan jejak mantan. Karena mengapa demikian? Pacaran itu ialah mukaddimah daripada zina. Barang siapa yang sudah berpacaran, sudah tentu yang melakukan perbuatan-perbuatan zina. Mengapa saya katakan demikian? Karena zina adalah yang sangat-sangat dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat pedih siksa Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berzina. Jangan melihat siapa yang mengatakannya, namun dengarkanlah apa yang dibicarakannya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.